Mengapa Israel masih belum melakukan operasi serangan darat kepada Palestina, ya? Padahal mereka sudah menempatkan pasukannya di sepanjang perbatasan dengan Gaza. Ada tank, ya, ribuan pasukan, ya, apalagi tentara mereka, ya, dengan senjata lengkap sudah dipastikan siap, ya. Nah, saya melihat hal ini terjadi karena mereka belum mendapatkan data yang akurat A1, ya, terkait dengan intelijen, yaitu berapa sebenarnya kekuatan, ya, dari Hamas. Berkaca dari kegagalan Mossad, ya, mengantisipasi serangan, bahwa ternyata serangannya begitu dahsyat, ya. Kemudian yang kedua, mereka masih memainkan serangan-serangan udara yang menyasar membabi buta, ya, menghajar rumah sakit, sekolah, rumah, sehingga banyak warga sipil, anak-anak, korban menjadi luka, ya, meninggal. Namun yang perlu kita pahami adalah serangan udara yang membabi buta seperti itu justru menegaskan Israel buta akan kekuatan Hamas. Itulah sebabnya maka mereka masih menyasar siapapun. Kenapa? Karena kalau misalnya punya akurasi berdasarkan data di lapangan, seperti yang selama ini Mossad lakukan, ya, langsung mengincar target dan kemudian langsung diserang secara efektif dan efisien, justru tindakan barbar seperti ini semakin menegaskan Israel tidak punya data intelijen yang lengkap. Itulah sebabnya maka pasukan darat masih belum mau menyerang. Kenapa? Karena itu akan jadi kuburan. Berarti mereka tidak tahu di mana letak senjatanya orang-orang Hamas itu, karena pasukan Hamas masih bisa menyerang, bahkan sampai Tel Aviv, ya, roketnya. Kemudian yang kedua, pasukan Hamas, ya, prajurit-prajurit dan pejuang Hamas itu masih ada, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perang kota. Ini yang ditakutin. Kalau mereka tidak punya denah, ya, tidak punya apalagi blueprint, ya, terkait dengan tata kota, wah, agak sulit, gitu kan. Artinya human intelijen atau agen-agen Israel belum bisa masuk menyusup, ya, kepada orang-orang Hamas. Dan ini sebenarnya dalam bidang intelijen menjadi fenomena yang menarik, ya, karena bayangkan Gaza itu di blokade lah selama ini, makanan, minuman, ya kan, mungkin juga gas ataupun sarana hidup itu kan dikontrol, ya, baik perbatasan dengan Israel maupun dengan negara lain, ya, misalnya dengan Mesir, seperti itu. Nah, inilah yang menarik, justru karena blokade ini Israel pun tidak bisa menembus Hamas, gitu ya, karena di sana akhirnya orang tahu sama tahu, gitu kan. Jadi ketika ada agen yang berusaha masuk, menyamar dan sebagainya, langsung ketahuan. Ini padahal kita tahu Mossad itu dia diduga sudah mempunyai agen mata-mata di seluruh jazirah Arab, ya, atau di Timur Tengah, seperti itu. Buktinya mereka berhasil mengalahkan atau berhasil menewaskan orang-orang yang juga berbahaya bagi mereka, misalnya Irak yang ada di Iran, ya kan, Suriah, gitu kan, ataupun Lebanon, dengan serangan yang efektif dan efisien. Sekali lagi, bahwa Israel tidak akan menyerang Gaza sebelum mendapatkan, ya, informasi intelijen yang lengkap, data berapa pasukan, senjata maupun
wilayah yang diduduki oleh Hamas menjadi serangan yang akan menjadi basis serangan bagi para prajurit Israel yang menyerang. Terima kasih.